Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aji Setiaputro, Karina Mustika Atsari, Holfial Inayah yang akan menjelaskan tentang materi Chlorophyta. Sebelum kami memulai untuk menjelaskan tentang materi Chlorophyta, yaitu ada pokok pembahasan seperti pengertian Chlorophyta, karakter umum Chlorophyta, habitat Chlorophyta, perkembangan Chlorophyta, klasifikasi Chlorophyta, uji efektivitas Chlorophyta. Yang pertama ada pengertian Chlorophyta. Chlorophyta atau alga hijau merupakan kelompok dari vegetasi alga yang sebagian besar hidup di air tawar. Karakteristik chlorophyta mengandung pigmen klorofil A dan B lebih dominan dibandingkan karotin dan xanthofil, bersifat kosmopolipid. Chlorophyta merupakan produsen utama dalam ekosistem perairan karena sebagian besar fitoplankton atau bersel satu dan motil merupakan anggota Chlorophyta yang memiliki pigmen klorofil sehingga efektif untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua ada karakter umum Chlorophyta. Yang pertama ada bentuk kalus atau struktur vegetatif. Yang kedua mengandung klorofil A dan klorofil B serta pigmen tambahan, karoten atau kuning kemerahan, dan xanthofil atau kuning. Yang ketiga mempunyai inti sel, sebagian anggota memiliki flagel. Yang keempat mempunyai dinding sel yang tersusun dua lapisan. Lapisan dalam mengandung selulosa dan lapisan luar tersusun atas pektin. Kemudian yang kelima hasil fotosintesis berupa amilum dan tersimpan dalam kloroplas. Keenam, perkembangbiakan secara vegetatif, seksual dan aseksual. Ketujuh, cadangan makanan berupa amilum tersusun oleh amilosa dan amilopektin. Kemudian ada habitat Chlorophyta. Ganggang hijau merupakan golongan terbesar di antara ganggang dan sebagian besar hidup di air tawar. Beberapa di antaranya hidup di air laut dan air payau. Pada umumnya, melekat pada batuan dan seringkali muncul apabila air menjadi surut. Jenis yang hidup di air tawar bersifat kosmopolipid, terutama hidup di tempat yang cahayanya cukup seperti kolam, danau, genangan air. Alga hijau ditemukan pula pada lingkungan semi-akuatik, yaitu pada batu-batuan, tanah lembab. Beberapa anggotanya hidup di air mengapung atau melayang. Sebagian hidup sebagai plankton. Beberapa jenis ada yang hidup melekat pada tumbuhan. Selanjutnya ada perkembangbiakan Chlorophyta. Alga hijau dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Cara perkembangbiakan aseksual dengan cara membelah diri dan membentuk macam-macam spora. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual dilakukan dengan konjugasi. Alga berfilamen dengan bentuk multiseluler, lainnya bereproduksi dengan cara fragmentasi atau dengan cara membebaskan zoospora dari sel vegetatif. Kemudian ada klasifikasi Chlorophyta. Chlorophyta berbentuk kokoid dan tidak bergerak, dan Chlorophyta berbentuk filamen. Chlorophyta berbentuk kokoid dan tidak bergerak terdiri dari Ankystrodesmus, Rukigenia, Tetrastrum, Coelastrum, Distiopharium, Kirschneriella, Haematococcus. Kemudian ada Chlorophyta berbentuk filamen terdiri dari Phytophthora, Ulothrix, Osmarium, Clostridium, Eustrum, Penium, Pleurotaenium. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai uji efektivitas Chlorophyta. Yang pertama ada Chlorella vulgaris. Selain berperan sebagai biopigmen, klorofil diketahui dapat berpotensi sebagai antioksidan. Berdasarkan uji efektivitas antioksidan, Chlorella vulgaris
memiliki kemampuan menangkal radikal bebas. Selain itu, Chlorella vulgaris memiliki aktivitas antibakteri. Dalam penelitian menggunakan sampel Plankton-Chlorella lurekis, sampel tersebut mampu menghambat pertumbuhan beberapa bakteri, di antaranya Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, dan Candida albicans. Yang selanjutnya Halimeda gracilis. Halimeda gracilis merupakan salah satu jenis Chloropiceae atau alga hijau yang terdapat di Indonesia. Uji fitokimia yang dilakukan meliputi alkaloid, steroid, saponin, flavonoid, fenol, dan tanin. Dalam penelitian, ekstrak kasar Halimeda gracilis mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri gram positif lebih baik dibandingkan Escherichia coli yang merupakan bakteri gram negatif. Dalam penelitian lain, ekstrak Halimeda gracilis dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli, memiliki daya hambat pada bakteri gram negatif lainnya lebih tinggi, di antaranya Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhi, dan Vibrio cholerae. Yang ketiga ada Ulva sp. Jenis alga hijau yang banyak ditemukan dan cukup melimpah adalah ulva, atau yang disebut dengan selada laut. Alga jenis ulva digunakan sebagai bahan makanan manusia dan juga makanan ternak. Ulva mengandung senyawa triterpenoid, flavonoid, dan saponin yang berpotensi sebagai antibakteri, sehingga ulva memiliki aktivitas dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Yang selanjutnya Caulerpa, yang merupakan salah satu jenis Chlorophyceae atau alga hijau. Caulerpa memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dengan zona hambat 10 mm dapat dikategorikan cukup peka terhadap bakteri Escherichia coli. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa fenol dan turunan flavonoid dan kandungan senyawa tanin. Yang selanjutnya adalah Caulerpa racemosa. Salah satu contoh alga laut adalah Caulerpa racemosa. Alga ini termasuk alga hijau. Fungsi endofit dari Caulerpa racemosa mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus masing-masing sebesar 18,5 mm dan 18,35 mm. Yang selanjutnya adalah Ulva reticulata. Ulva reticulata merupakan alga hijau multiseluler diketahui memiliki kandungan polisakarida sulfat dan metabolit sekunder. Dalam penelitian, Ulva reticulata memiliki aktivitas antibiotik. Ulva reticulata mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang diinjeksikan secara in vivo pada lalat. Yang selanjutnya adalah Ulva rigida. Ulva rigida berlimpah di pantai Kap Zebib serta di Laguna Har El-Mel. Ulva rigida memiliki aktivitas antibakteri. Ulva rigida ini memiliki spektrum aktivitas antibakteri terluas terhadap Aeromonas salmonicida, Aeromonas hydrophila, Salmonella typhimurium, Streptococcus agalacti, Staphylococcus aureus, dan patogen Enterococcus faecalis, sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri tersebut.
Yang selanjutnya adalah Chlamydomonas reinhardti. Analisis biokimia menunjukkan bahwa ekstrak sangat diperkaya dengan karbohidrat yang memiliki gugus sulfat dan asam uronat. Chlamydomonas reinhardti memiliki kemampuan menangkap radikal bebas yang efisien. Ada kolerasi erat antara penuaan kulit dan stres oksidatif. Sifat potensial antioksidan dari polisakarida sulfat dapat digunakan untuk mengobati penuaan. Selanjutnya, sifat anti penuaan kulit di in vitro dari CRSPS dieksplorasi yang menunjukkan penghambatan efisien aktivitas enzim elastase, kolagenase, dan hyaluronidase. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.